Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Anggi. Ibu adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Surabaya. Di sini Ibu akan menemani kalian belajar pada hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita bernyanyi. Ikutin Ibu ya. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi satu, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi satu, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi satu, marilah berdoa. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Selanjutnya kita akan belajar. Kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan organ peredaran darah. Pembelajaran kedua. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada yang pertama, siswa mampu menjelaskan amanat pantun dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat membuat pantun dan menunjukkan ciri-cirinya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah pada manusia secara rinci. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi berbagai properti tari sesuai gambar. Anak-anakku, apakah kalian rajin berolahraga meskipun di rumah saja? Pintar sekali. Olahraga selalu berhubungan dengan kesehatan manusia, nak. Misalnya, kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Dengan berolahraga, kita dapat meminimalisasi gangguan pada organ peredaran darah. Selain berolahraga, apakah menari juga dapat menghindari gangguan pada organ peredaran darah manusia? Setelah ini akan kita bahas. Sebelum membahas tari, kita bahas pantun terlebih dahulu. Pantun merupakan salah satu karya sastra lama. Tahukah kamu selain pantun ada karya sastra lama yang disebut dengan syair? Oke, karya sastra lama ini ada dua anak-anak. Yang pertama pantun, yang kedua syair. Apa sih perbedaan antara pantun dan syair? Di sini kita akan belajar ciri-ciri dan contoh dari pantun dan syair. Yang pertama, kita akan bahas ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun yang pertama adalah terdiri dari 4 baris. Bersajak A, B, A, B. Pada pantun, tiap baris itu terdiri 8 sampai 12 suku kata, anak-anak. Baris pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Selanjutnya kita bahas ciri-ciri syair. Syair terdiri dari 4 baris. Sama seperti pantun memiliki 4 baris. Namun sajak pada syair yaitu A, 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 A. Tiap baris ini hampir sama dengan pantun, yaitu terdiri dari 8 hingga 12 suku kata. Perbedaannya, kalau di syair semua baris mulai dari baris pertama hingga baris keempat merupakan isi. Selanjutnya, Ibu beri contoh pantun. Tinggi kokoh berdiri gagah, tumbuh besar si pohon jati. Lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Itu tadi terdiri dari 4 baris. Yang baris pertama, tinggi kokoh. Baris kedua, tumbuh besar. Baris ketiga, lebih baik kita mencegah. Dan yang baris keempat adalah daripada kita mengobati. Pada baris pertama dan kedua ini disebut sampiran, anak-anak. Seperti pada gambar.
Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Benar sekali. Sajak pantun yang Ibu beri contoh ini tadi bersajak A, B, A, B. Mana sih A, B, A, B itu? A, B, A, B ini kita bisa lihat dari kata gagah. Pada gagah ini A disebut saja A, sedangkan jati pada baris kedua huruf I kita beri nama sajak B. Pada baris ketiga mencegah huruf A terakhir disebut saja A, sedangkan mengobati ini sama seperti jati, I sama dengan I, jadi sajaknya sama, yaitu sajak B. Selanjutnya Ibu memiliki contoh syair. Jagalah kesehatanmu, jagalah makananmu, agar selamat hidupmu hingga di hari tuamu. Kita lihat ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Mulai dari baris pertama hingga baris keempat ini disebut isi anak-anak. Kalau pantun tadi baris pertama dan kedua kan disebut sampiran ya. Kalau syair disebut isi mulai dari awal hingga akhir. Sajaknya yaitu sama A, yaitu mulai dari kesehatanmu, u-nya, kemudian makananmu, u-nya juga sama, hidupmu juga sama, tuamu juga sama. Seperti itu anak-anak, makanya diberi nama sajak A. Lanjut, kita bahas organ peredaran darah pada manusia. Kita baca bersama ya teks yang Ibu tampilkan. Organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah pada manusia terdiri atas pembuluh darah dan jantung. Jadi organ peredaran darah manusia itu ada dua anak-anak, ada jantung dan juga ada, benar sekali, pembuluh darah. Keduanya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tidak sama. Namun, membahas kedua organ pembuluh darah itu tidak saja lengkap tanpa membahas tentang darah. Benar sekali. Darah, pembuluh darah, dan jantung merupakan suatu komponen yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Benar sekali. Ini kita lihat gambar darah. Darah ini memiliki banyak sekali fungsi untuk tubuh kita. Fungsi darah itu apa saja sih? Fungsi darah yang pertama yaitu sebagai alat pengangkut sari makanan dari O2 ke seluruh tubuh. Jadi oksigen ini kita edarkan ke seluruh tubuh. Kemudian sisa-sisa metabolisme ke organ ekskresi. Selanjutnya, menjaga agar temperatur tubuh ini tetap. Dan yang ketiga yaitu mengedarkan air yang berfungsi untuk reaksi enzimatis atau untuk menjaga tekanan osmosis tubuh anak-anak. Yang keempat yaitu mengedarkan getah bening. Benar sekali. Yang kelima, menghindarkan tubuh dari infeksi. Jadi darah ini membentuk antibodi berupa sel darah putih dan sel darah pembeku anak-anak. Fungsi darah selanjutnya adalah menjaga kestabilan suhu pada tubuh kita. Jadi suhu tubuh kita ini dijaga biar stabil. Yang menjaga siapa? Darah. Dan fungsi darah yang terakhir adalah mengatur keseimbangan asam basa anak-anak. Itu tadi fungsi darah. Semoga anak-anak bisa memahaminya ya. Selanjutnya, pembuluh darah. Pembuluh darah ini apa saja sih? Pembuluh darah ini terdiri dari arteri. Arteri ini berfungsi untuk mengalirkan darah keluar dari jantung anak-anak. Selanjutnya ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena ini mengalirkan darah menuju jantung. Kalau arteri ini keluar, sedangkan vena itu masuk ke dalam jantung. Benar sekali, pinter. Dan yang terakhir yaitu pembuluh darah kapiler, untuk menghubungkan ujung pembuluh nadi terkecil dan ujung pembuluh vena terkecil. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh anak-anak. Bisa dilihat gambar tersebut. Itu adalah gambar arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Mereka bekerja sama mengalirkan darah ke
jantung dan keluar jantung. Benar sekali. Kita lanjut. Kita bahas jantung anak-anak. Jantung manusia ini terletak di mana sih? Jantung manusia itu terletak di rongga dada, di atas diafragma anak-anak. Jantung ini terdiri atas beberapa bagian, yaitu bagian pembungkus jantung, kemudian ada otot jantung, ada juga pembatas ruang jantung. Pada jantung juga terdapat arteri umbilikus yang menghubungkan aliran darah pada fetus yang menyerap oksigen dari sari makanan. Sedangkan foramen ovale menghubungkan lubang jantung pada fetus. Selanjutnya, jantung manusia itu terbagi menjadi 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Serambi atau bisa juga disebut atrium, sedangkan bilik disebut ventricle. Ventricle ini memiliki dinding yang lebih tebal dibandingkan atrium. Jadi bilik ini lebih tebal daripada serambi anak-anak. Kemudian bagian ventricle sebelah kiri juga lebih tebal daripada yang sebelah kanan. Hal ini berkaitan dengan fungsinya. Fungsinya itu apa? Memompa darah bersih ke seluruh tubuh. Benar sekali. Antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat valvula. Valvula ini valvula bicuspidalis, dan antara serambi kanan dan bilik kanan terdapat valvula tricuspidalis. Valvula sumilunaris ini terbentuknya seperti bulan sabit anak-anak. Terdapat pada klep jantung agar darah tetap mengalir searah. Benar sekali. Kita lanjut penyebab gangguan organ peredaran darah. Orang sakit peredaran darah itu disebabkan 2 macam anak-anak, yaitu faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Benar sekali. Faktor keturunannya itu ada 2. Yang pertama yaitu hemofilia, dan yang kedua adalah thalassemia. Sedangkan gangguan organ peredaran darah yang bukan dari faktor keturunan, yang pertama ada jantung koroner, yang kedua ada hipertensi, yang ketiga ada hipotensi, yang keempat ada anemia, dan yang terakhir ada kanker darah atau yang biasa disebut dengan leukemia. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Kita lihat, yang pertama yaitu hemofilia. Hemofilia ini merupakan gangguan yang disebabkan adanya kelainan. Kelainan apa? Kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku. Jadi apabila kita jatuh, kemudian terjadi luka kita ini sulit sekali sembuh. Biasanya orang hemofilia ini darahnya sulit membeku sehingga luka sangat lama untuk sembuhnya anak-anak. Yang kedua yaitu thalassemia. Pada gangguan ini bentuk sel darah merahnya itu tidak beraturan. Hal ini menyebabkan apa? Menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Selanjutnya, jantung koroner. Jantung koroner ini merupakan suatu gangguan jantung yang disebabkan oleh penumpukan lemak. Lemaknya itu menumpuk pada arteri anak-anak. Selanjutnya yaitu hipertensi. Apa sih hipertensi itu? Hipertensi adalah gangguan yang disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah anak-anak. Hipertensi itu darah tinggi. Seperti itu. Jadi kalau biasanya orang yang suka marah-marah itu memiliki darah tinggi anak-anak. Jadi jangan suka marah-marah ya. Selanjutnya adalah hipotensi. Hipotensi itu apa? Hipotensi itu gangguan yang disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah anak-anak atau biasa disebut sebagai darah rendah. Benar sekali. Selanjutnya ada anemia. Anemia itu apa sih? Anemia itu adalah rendahnya kadar hemoglobin anak-anak. Kadar hemoglobin dalam darah itu rendah. Rendahnya kadar hemoglobin ini dapat disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi. Biasanya mereka kurang mengandung zat besi. Zat besi itu terkandung dalam apa? Seperti bayam, seperti itu. Jadi anak-anak rajin ya makan sayur, semuanya harus suka sayur, oke? Dan yang selanjutnya ada leukemia atau disebut kanker darah. Gangguan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh sel darah putih yang memperbanyak diri.
sel darah putih ini banyak sekali tanpa terkendali, sehingga mengakibatkan apa? Sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi seperti itu anak-anak penjelasan mengenai jantung koroner, hipertensi, hipotensi, anemia, dan leukemia. Lalu bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi gangguan pada organ peredaran darah? Ibu punya solusinya yang pertama yaitu makan makanan yang bergizi. Kita makan makanan yang bergizi, makan sayur, makan buah seperti itu ya. Hindari junk food, hindari mie instan, oke? Selanjutnya, kita harus berolahraga secara teratur. Kita olahraga pagi, olahraga lari-lari, atau kita bisa bersepeda seperti itu, oke? Selanjutnya, tidur dan istirahat yang cukup anak-anak. Kalau malam itu sebelum jam 9 setidaknya kita sudah harus tidur ya, biar kita tidak kekurangan tidur, benar sekali. Selanjutnya, menghindari makanan yang berlemak anak-anak. Kita makan makanan yang sehat, kita makan sayur seperti tadi, oke? Dan yang terakhir adalah tidak merokok anak-anak. Jadi kita hindari merokok, agar apa? Agar organ peredaran darah kita itu sehat. Siap semuanya? Oke, kita lanjut. Banyak hal anak-anak yang bisa kita lakukan agar tubuh kita ini sehat. Selain berolahraga, tadi apa anak-anak? Menari, iya benar, menari itu juga bisa bikin sehat. Tidak hanya mudah melakukan gerak dalam kehidupan sehari, tetapi gerak-gerak tari dengan properti pun akan mudah dilakukan. Berikut beberapa penari yang bergerak dengan menggunakan properti tari. Ada yang tahu ini tari apa? Iya, benar sekali. Tari kipas ini menggunakan properti. Benar sekali, propertinya adalah properti tari. Next, properti kipas. Dan yang gambar kedua menggunakan properti apa anak-anak ini? Benar sekali, propertinya yaitu properti tari pedang. Gambar ketiga, benar sekali, mereka menggunakan busur anak panah. Dari tadi kita membahas properti. Properti itu apa sih? Properti tari adalah segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan untuk melakukan gerak tari dalam penampilan atau peragaan karya tari anak-anak. Properti ini dapat terbuat dari kain, dari kayu, dari besi, dari plastik, tembaga, atau bahkan bisa terbuat dari kulit. Properti ada juga yang merupakan bagian dari busana aksesoris. Jadi seperti selendang, panah, seperti itu ya. Ada juga keris. Selanjutnya, kita sudah berada pada ujung pembelajaran. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, dapat masuk ke otak kita, dan kita semua bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Sekian dari Ibu, ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.